Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelas 92, sebelum kita melanjutkan materi pelajaran coding kita awali kegiatan kita pada siang hari ini dengan bacaan doa. Kita baca suratil Fatihah dalam hati. Kita coba baca secara khidmah, jangan sampai ada yang mempermainkan doanya ya. Oke, kita mulai. Al-Fatihah. Amin. Baik, berikutnya pada siang hari ini kita melanjutkan materi kita. Kita udah nyampai pada penjelasan materi array. Tentunya bekal materi sudah saya sampaikan jauh sebelum kita mempelajari materi itu ya. Pertama-tama kita akan coba mengaitkan materi kita dengan sebuah lirik lagu. Semoga nanti ketika sudah kita baca, kita bisa pahami bersama apa pengkaitannya. Lagunya adalah dari Sabang sampai Merauke. Oke, kita baca bersama, nyanyikan bersama lagunya. Kita mulai. Tuaga dari Sabang sampai Merauke, pulau-pulau sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, cukup dari lirik yang baru saja kita baca. Maka kita tahu di awal lirik sudah disebutkan dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau. Dengan materi kita hari ini adalah array. Array itu salah satu tipe data di dalam bahasa program JavaScript, di mana tipe data ini berupa struktur atau kumpulan dari beberapa data. Kalau sebelumnya kita sudah tahu di dalam variabel ada sebuah data, ya, di situ datanya itu bersifat satuan atau individu. Ya, misalkan let nama sama dengan biasanya siapa? Alex, katakan. Maka isi dari variabel nama itu adalah Alex. Atau contoh lain, let x sama dengan 5. Maka isi dari x itu berapa? 5. Itu berarti data yang sifatnya primitif. Sedangkan array itu bisa lebih dari satu data yang terhimpun di dalam satu variabel. Contoh, X sama dengan isinya banyak, bisa 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, ini kalau kita kaitkan dengan lirik lagu yang baru saja kita dendangkan, kita nyanyikan, berjajar pulau-pulau mengindikasikan bahwa di dalam array juga ada jajaran data, struktur data, di mana antar data satu dan data lainnya itu bisa kita kelola dengan baik. Oke, berikutnya, apa sih manfaatnya kita mempelajari ini? Pertama, yang namanya coding itu pasti bakal melakukan tindakan perbuatan ngetik kode. Ngoding kan dari bahasa Inggris, coding ya. Berasal dari kata code atau kode
Dimana kalau ketambahan ing, ini istilah Indonesianya diadopsi menjadi bahasa Indonesia, coding berarti sebuah tindakan seseorang melakukan perbuatan mengetik, menulis kode. Jadi jangan sampai, sudah sering saya ingatkan, dalam pelajaran coding kalian kopas, itu jangan. Dalam mapel coding kalian minta bantuan AI dan kopas, itu juga jangan. Yang diperkenankan apa? Boleh lihat codingan temennya, tapi silakan ketik ulang sendiri. Jangan asal kopas, namanya bukan ngoding kamu nanti. Ya, tapi plagiat. Pakai AI boleh, tapi jangan langsung kamu kopas dari AI-nya. Silakan diamati. Dan ini ya menunjukkan kalian itu memiliki kesadaran. Nah, kesadaran itu salah satu bukti bahwa kita menjunjung tinggi sifat takwa kepada Allah. Dan juga dengan mempelajari materi array, tipe data array dalam pelajaran coding ini, ya, ini artinya kita peduli terhadap susunan data yang kita kumpulkan dalam satu variabel. Begitu pula yang sudah disabdakan oleh Rasul bahwa dalam berkelompok kita itu juga wajib ya memperhatikan satu sama lain jikalau terjadi kesulitan, jikalau terjadi kebingungan. Nah, itulah bukti juga jika kita sudah melakukan cinta kepada Rasul dengan cara melaksanakan apa yang sudah diperintahkannya. Oke, itu saja pembukaannya. Berikutnya kita akan melanjutkan ke isi materinya. Silakan diperhatikan dulu dengan seksama apa yang akan saya tampilkan di layar TV, ya. Karena ini sangat penting sekali untuk fokus, ya. Jangan sampai tidak fokus, hilang 1 detik fokus, ketinggalan. Baik, kita buka dulu presentasinya. Kita tuju ke awal. Array dalam JavaScript. Array seperti yang sudah saya jelaskan, itu adalah struktur data atau kumpulan data dalam satu variabel. Kita cek. Selama ini kita kalau buat variabel let, misalkan nama ini sama dengan terus siapa ini biasanya? Ya, biasanya saya pakai nama Alex. Nah, dari sini ada yang kurang atau ada yang salah? Ada yang kurang atau ada yang salah? Tanda petik. Kenapa kok harus ada tanda petik? Ada yang tahu? Karena dia berupa tipe data string. String itu wajib dibungkus dengan tanda petik, baik petik 1 atau petik 2. String itu apa? String itu ketika tipe data berisi alfanumerik. Ya, alfanumerik bisa itu huruf, bisa itu angka dalam satu huruf. Ya, dalam satu, maksud saya dalam satu data itu angka dan huruf bertemu, atau angka saja, misalkan begini. 2 misalkan. Sekalipun dia menunjukkan angka, seharusnya tipe datanya adalah number. Berhubung ada petiknya, maka dia dipaksa untuk menjadi string. Wes, saya kembalikan lagi ke Alex. Nah, sekarang kita tahu bahwa ini adalah variabel normal pada biasanya. Sekarang kita akan mempelajari array, di mana array itu sama-sama sebuah tipe data, tapi dia bersifat bisa memiliki lebih dari satu. Ya, sesuai dengan yang sudah kita pelajarin ini. Array sekumpulan data, dia nggak cuman Alex gitu aja, nanti bisa banyak. Bisa Alex, bisa Brody, bisa Chris, bisa siapa nanti dan seterusnya. Dalam satu wadah. Itulah namanya array. Berikutnya.
Cara penulisan array ini sebetulnya ada 2, cuman di sini disebutkan ada 3. Kenapa? Nanti kita cari tahu. Yang pertama ada penulisan array dengan cara literal. Kita coba let array, ini bebas ya, kita kasih nama apapun variabelnya dengan cara literal. Nah, langsung kasih assignment dan diteruskan dengan kurung siku buka dan kurung siku tutup, lalu diakhiri dengan titik koma. Jangan lupa titik komanya di bagian akhir selalu setiap statement. Barulah di dalamnya isi dari struktur datanya. Tadi saya minta ada Alex. Ya, ini masih satu data. Ketika kita pengen data kedua, misalkan setelah Alex tadi saya bilang siapa? Brody, ya Brody. Maka tiap pergantian data wajib dipisahkan dengan koma. Ini sudah pernah familiar dengan yang seperti ini, koma. Terus baru ketikkan lagi nama berikutnya. Jangan lupa string itu harus tanda dibungkus dengan tanda kutip. Kalau mau data lainnya lagi, teruskan lagi. Misalkan Chris begini ya. Begini. Oke. Lah, ini kita udah punya data, 3 data tersimpan dalam satu variabel. Inilah array yang ditulis dengan cara apa tadi? Literal. Berikutnya ada lagi cara penulisan array. Yang kedua, ini saya kasih tulisan dulu, literal, cara literal. Kemudian yang kedua ada cara constructor. Nah, kita lihat di presentasinya, slide presentasinya. Yang pertama ada literal, langsung pakai kurung siku dan isi datanya begitu saja. Sedangkan untuk konstruktor atau konstruktor sama ya, itu wajib menggunakan kata sintak atau kata kunci tambahan. Apa itu? New spasi array. Jadi begini. Let, kita buat array lagi, sama dengan sintak tambahnya apa? New array. Ini berarti dia membuat objek array. Ya, membuat objek array. Awas, huruf A yang depan bagian array ini wajib huruf besar. Kalau kalian kelupaan pakai huruf kecil, seperti biasa ketika kamu mencoba berubah dari yang sudah ditunjukkan, yang harusnya kapital kamu ketik huruf lowercase, yang harusnya uppercase, ya maka terjadi error. Kemudian kita kasih kurung, buka dan tutup, diakhiri dengan apa? Diakhiri dengan titik koma. Wes, Mister. Terus datanya gimana, Mister? Datanya ada di dalamnya kurung. Kita ulangin lagi. Alex begini. Koma. Terus siapa? Brody. Koma. Terus ya apa tulisannya Chris? Chris, ini tulisannya sembarang aja ya. Seperti ini. Mister, apa bedanya? Sama saja. Kira-kira lebih sederhana yang mana? Yang atas ya. Yang atas, tentunya yang atas, karena kita tidak perlu sulit-sulit atau bersusah payah menambahkan sintak tambahan new array itu tadi. Dia sama saja. Oke, kemudian Mister, kenapa kok harus ada array? Kenapa kok kita tidak pakai variabel biasa? Misalkan begini, nama 1 Alex. Nanti kalau ada nama lagi, let nama 2 siapa? Brody. Gini ya. Let nama 3 Chris. Begini ya. Kenapa kok tidak seperti ini? Mungkin ada yang bisa jawab. Kenapa kok tidak dipisah-pisah seperti itu? Mungkin ada yang bisa jawab. Kenapa? Nanti variabelnya kebanyakan, ya.
ini masih 3. Bayangkan jika nanti satu kelas ada 30-an anak, satu jenjang kalian kelas 9 ada berapa? Ada berapa? 200. Ya sekitar segitu. Atau nanti satu madrasah ada berapa? Variabelnya nanti nama 1, nama 2, nama 3 sampai nama ribuan. Dan itu sangat tidak efektif. Wes. Maka diciptakanlah tipe data array. Nah, array itu memiliki yang namanya indeks. Tadi sudah dikasih tahu bahwa array itu merupakan tipe data yang tidak primitif alias non primitif karena dia punya kemampuan lebih dari sekedar variabel biasa. Jadi dia sama kayak let nama 1 Alex, let nama 2 Brody, dan seterusnya itu sama. Tapi kalau kamu bikinnya kayak gini, pakai kurung siku, dia membentuk sebagai array, maka dia akan memiliki kemampuan lebih dari sekedar yang kamu ketik di atas itu. Dia memiliki kesaktian lebih. Apa itu nanti kesaktiannya? Sebelum kesaktiannya, saya jelaskan dulu. Array itu punya yang namanya indeks. Indeks itu adalah urutan. Sekarang saya tanya, Brody urutan keberapa? Keberapa? Kenapa bisa jawab ke 1? Karena indeks dimulai dari 0. Jangan sampai kecele, ya, jangan sampai ketipu ya. Bahwa bahasa program, kebanyakan bahasa program itu indeksnya diawali dari 0. Totalnya variabel array itu ada berapa data? Totalnya ada berapa? Loh, 3. Tetap 3. Totalnya tetap ada 3. Tapi indeks terakhir bunyinya berapa? 2. Kan dari 0. Jadi jangan sampai mengabaikan nolnya. 0 ini juga dianggap dalam bahasa program. Ya. Oke. Wes. Lanjut. Kita ke slide-nya lagi. Konstruktor sudah, cara literal sudah. Sekarang deklarasi kosong. Maksudnya apa? Sederhananya, penulisan array kosong itu sama seperti array apa? Literal. Hanya saja tidak diisi. Mister, kenapa kok tidak diisi, Mister? Memang dikehendaki kosong. Misalkan kalian membuka pendaftaran siswa baru untuk di MTSB ini, ya kan? Membuka pendaftaran. Kira-kira daftar nama yang sudah daftar kalau baru saja buka, sudah ada isinya belum? Belum kan? Nah, maka diciptakanlah array kosong yang mana nanti bisa kita isi suatu saat. Nah, lanjut. Sekarang kita membahas tentang kemampuan array yang tadinya sudah saya iklankan, promosikan ke kalian. Kesaktian lebih, kemampuan lebih daripada array. Kemampuannya apa, Mister? Kok Mister sampai mendewa-dewakan array? Nah, jadi array itu memiliki sebuah kesaktian yang saya sebut saja kesaktiannya itu adalah prototype. Apa? Prototype. Inilah kesaktian dari sebuah array yang mana dia itu sebetulnya adalah objek. Jadi array itu sebetulnya objek, tapi nggak kelihatan. Sudah. Prototype itu ada 2. Satu, di sini kita lihat apa itu? Yang satu ini apa? Properti. Yang kedua, metode. Kita ketik di sini properti. Yang kedua ada method. Wes. Nah, baik properti maupun metode di dalam array, cara penulisannya adalah setelah nama array dikasih titik, terus nama properti atau nama metode yang akan kita butuhkan atau kita gunakan. Contoh, saya bikin array lagi nih.
Saya bikin array baru lagi. Let array buah misalkan. Saya pakai literal. Misalkan di sini ada apel, ya. Terus pisang bisa. Terus jeruk misalkan ya. Jangan lupa ada di terakhir ada apa? Titik koma. Tis. Nah, ketika saya ingin mengakses properti daripada array yang di sini, itu caranya adalah ketik nama arraynya. Nama arraynya apa ini? Array buah underscore buah. Terus kita kasih titik, lihat, jangan sampai kedip, lihat. Ini berarti kita mengakses prototipenya. Berarti kita lagi mengakses prototipe daripada array buah ini. Kita mau mengakses yang mana? Properti apa yang metode? Kita pertama coba akses properti. Salah satu properti dari array itu adalah length. Length, apa ini bacanya? Betul ya, length ya. Oke. Nah, ketika kita membuat seperti ini, ya, ini akan menghasilkan total dari array yang kita punya. Berapa totalnya? 3. Totalnya ada 3. Wes. Kemudian, Mister, bedanya apa nanti kalau sama metode? Ya, saya sebutkan ini buat contoh saja. Salah satu di antara metodenya array itu adalah push. Titik, ini berarti kita mau mengakses apa tadi? Prototype. Mau yang apa kamu prototipenya? Mau yang properti apa yang metode? Nah, kalau mau yang metode, kita nanti lihat dokumentasinya. Ada metode apa saja yang dimiliki sama si array. Kemampuan kesaktian apa saja. Saya ambil contoh kesaktian yang dimiliki sama si array adalah push. Push begini. Mister, nanti bedanya apa? Ini metode, ini properti. Yang membedakan adalah ketika itu metode wajib ada buka dan tutup kurungnya, terus diakhiri titik koma seperti ini. Mister, ini juga? Iya, ini juga. Yang atas. Oke, bisa membedakan ya? Antara properti dan metode bisa membedakan? Wes. Fungsinya apa, Mister? Kalau yang push ini, fungsinya adalah tadi kita udah punya buah apa aja? Ternyata di bagian paling belakang saya pengen nambahin durian. Kita nggak pengen cara menambahkannya ngetik lanjutannya di sini enggak. Jangan. Karena kalau codingan itu sudah selesai, masa kita buka lagi, kita apa hasilnya? Kita bongkar-bongkar lagi kan nggak mungkin. Maka kita manfaatkan push. Lah push ini baru di dalamnya kita kasih isi apa tadi? Maka nanti durian akan nambah di setelahnya jeruk. Kalau nggak percaya, kita buktikan dengan VS Code. Silakan diperhatikan dulu. Kalian nanti di VS Code, jangan lupa foldernya dimasukkan seperti biasa. Kelas berapa? 92 seperti ini. Kita bikin file baru dengan nama semuanya sama ya. Array.js seperti ini. Oke, sudah kebuka. Silakan diperhatikan. Kelihatan semua? Kurang besar? Oke. Tadi kita punya array apa tadi? Array apa? Buah ya. Terus pertama apel, kedua pisang, ketiga jeruk. Oke. Nah, kemudian di bawah mau kita tambah array terus buah titik, ini namanya mengakses prototipe ya. Push. Ini nambah apa tadi? Durian. Misalkan begini. Nah,
terus kita konsol log, kita cetak hasilnya. Konsol titik log. Lah ini sama. Berarti log itu adalah metode dari konsul. Paham enggak? Ini kan ada titik. Berarti log itu adalah metodenya si konsul. Ya, sama seperti push, berarti metodenya apa? Array buah. Nah, ini ada log, buka kurung dan tutup kurung. Kita ketik array buah seperti ini. Base, kita coba jalankan, buka terminal seperti biasa. Saya kira kalian sudah terbiasa membuka terminal ya. Kita ketik node spasi nama file kita. Nama file kita apa? Array. Tekan tab, otomatis dilengkapin. Kita enter. Maka duriannya ikut. Sebelum kita kasih push, kita coba konsol 2 kali. Sebelum push dan sesudah push. Kita save, kita jalankan lagi. Nah, bedakan. Sebelum push nggak ada durian, sesudah push ada durian. Mister, memangnya nanti buat apa? Kita memanfaatkannya di mana? Ada yang pernah main game snack ular? Di situ ada flow atau apa namanya ya? Alur main. Ketika ular kalian itu makan, mengenai makanan, maka ekornya nambah. Ya? Ekornya nambah panjang kan? Maka itu kita kasih push. Makan lagi, ekornya nambah lagi. Maka kita kasih push lagi. Begitu seterusnya. Nah, itulah salah satu implementasi dari pemanfaatan array push. Oke? Nah, sekarang lanjut. Ada array lagi yang namanya metode array lagi yang namanya map. Pop. Kalau tadi push, sekarang pop. Kita tambah selain durian, ya durian dulu aja. Kita sekarang pakai pop. Titik tadi apa? Pop begini. Nah, terus kita konsol. Kita kopas dari yang atas ini aja. Paste. Pop itu fungsinya adalah untuk menghapus atau menghilangkan data array yang paling terakhir. Berarti yang akan hilang nanti yang mana? Kita cek betul enggak? Jangan lupa di Ctrl S ya, karena kalau ini lingkaran putih itu berarti belum tersimpan. Kita Ctrl S, lah bukan lingkaran putih lagi. Kita buka terminalnya, kita clear. Terus kita mainkan lagi. Nah, hilang duriannya. Oke. Nah, sekarang ada lagi metode array yang namanya adalah sort. SORT. Dari namanya mungkin ada yang bisa menjelaskan itu untuk apa? Ada yang tahu? Untuk apa? Untuk sort. Sort kok memisahkan? Sort untuk apa? Sort, loh siapa tadi? Mengurai, mengurutkan. Lah, huruf J sama P duluan mana kira-kira? Duluan? Coba kita cek survei array buah, terus sort begini Rek. Terus di bawahnya kita konsol lagi. Kira-kira apa yang terjadi? Betul enggak jadi urut? Nah, lihat itu. Lihat. Berhasil diurutkan enggak? Berhasil. Nah, sekarang saya kasih tambahan metode lain lagi yang dimiliki oleh array. Tadi sudah ada push. Yang kedua ada apa? Yang ketiga? Apa? Sort. Maka sekarang coba sendiri ada metode yang namanya shift, SHIFT, metode harus pakai tanda kurung, dan unshift. Kalau unshift
Unshift itu untuk nambah, tapi di bagian atas, di bagian awal. Kalau push kan nambah di bagian akhir. Kalau unshift itu di bagian awal, dan shift itu menghapus atau menghilangkan data yang awal. Kalau push dan pop di akhir. Silakan dicoba. Buat file baru array.js. Silakan dicoba. Saya cek, setelah ini akan saya nilai. Mana kamu? Jangan lupa membukanya langsung satu folder projectnya. Bisa nama lain ya, jangan niru saya buah. Mungkin kalian nama lain, misalkan nama temenmu. Ayo, kok menengah? Apa? Yang nanti berhasil silakan angkat tangan, langsung saya kasih nilai. Gak harus buah, bisa data lainnya ya. Silakan, kita coba lihat presentasi temennya. Barangkali mungkin ada yang sambil dijelaskan nanti. Buat file, pertama-tama buat file. Bisa sambil duduk nggak apa-apa? Oh iya, semesta. Silakan ngoding dulu, habis itu dijelaskan. Namanya apa? Ya, serah. Proses ngoding temennya. Selain buah, terserah apapun. Apa ya sembur? Nama temen kamu boleh, siswa 92 boleh. Cepat, siswa. Yes. Bentar. Saya tutup dulu sidebarnya. Wes, lanjutkan. Wes, dari situ coba diterangkan. Kamu barusan melakukan apa? Barusan melakukan apa? Jadi pakai bahasa. Iya. Ya ini buat array. Memasukkan data satu atau lebih di satu variabel. Cara apa yang kamu pakai dalam membuat array? Caranya ini pakai cara array literal. Array literal. Iya. Tandanya apa jika itulah array literal? Tandanya itu pakai tanda kurung. Kurung apa itu namanya? Kurung sikut. Kurung siku. Ya. Oke, silakan lanjutkan. Memanfaatkan metode
push. Yes, Mister. Silakan lanjutkan, jangan sampai ada error di dalam codingannya. Tap lagi. Oke. Apa? Ya, Push, langsung pop. push. Push. Akses prototype harus pakai. Nah. Nggak usah spasi. Nah, seperti itu. Terus siapa Dwi di sini? Sabar, Mister. Kaila. Yes. Coba di Kopas konsolnya ditaruh di setelahnya push. Di bawahnya push. Konsolnya yang di Kopas. Oh, Oke, langsung di run, di save dulu, Ctrl S. Di run, cara nge-run gimana? Ctrl backtick. Shortcutnya Ctrl backtick. Ctrl, tekan Ctrl di keyboard, terus backtick itu yang di bawahnya escape. yes. Nah, wes, di clear dulu. Clear. Malah di Oh sampah. iya, salah, Mister. Wes, not spasi. Wes, tab, enter. Nah, oke, berhasil ya. Berhasil ya. Oke, silakan jelaskan apa yang barusan kamu lakukan. Perlihatkan codingannya. Sampah aja itu gak apa-apa. Wes, jelaskan dengan jelas. Jadi ini buat menambahkan data di akhir array. Caranya dengan cara pakai metode push. Ya. Sudah, itu aja. Oke, kita kasih tepuk tangan. Silakan duduk. Type. Yes. Shift itu dia. Oke. Ketika metode ada kurungnya, nggak usah spasi. Oh, nggak usah kurung. Bebas namanya. Bebas. Wes, ada kesalahan enggak di situ? Oh, apa kesalahannya? Kurang apa? Kenapa harus ada petik? Karena string. Karena dia string. Nah, wes. Titik koma. Konsol coba dicetak. Oke. Buat di bawahnya unshift, di bawahnya console log, buat lagi pop. Loh, langsung muncul. Oke, silakan jelaskan apa yang barusan kamu lakukan, Putra Cakra. Oke, dari yang saya kerjakan yaitu array siswa unshift itu adalah untuk menambahkan nama dari depan. Dari sini saya menggunakan nama Benzema untuk saya tambahkan. Setelah itu saya tutup dengan konsol titik log dan array siswa. Setelah itu saya menggunakan array siswa titik pop. Itu menggunakan untuk menghapus nama yang sudah kita tambahkan. Yang tadi saya menambahkan nama Benzema dengan menambahkan array siswa titik pop itu berfungsi untuk menghapus nama Benzema yang saya sudah tambahkan tadi. Pertanyaannya, hasil akhir dari array siswa kira-kira menyebutkan nama-nama siapa saja? Kamu cek. Sebelum nanti dijalankan sama si komputernya, kamu scroll ke atas, kamu analisa dan berbasis pikiran kamu sendiri dulu. Hasil akhirnya nanti memunculkan nama-nama siapa saja. Oh, dari saya tadi, pikirin saya.
Dari atas sendiri dong. Malika, Intan, Sagita, Kaila. Lah iya, hasil akhir paling bawah nanti array siswanya tinggal siapa saja. Setelah ada beberapa kali rekayasa, Kaila. setelah ada beberapa kali rekayasa, hasil akhir array siswa itu menyisakan siapa? Karena Benzema kan sudah dihapus. Benzema udah dihapus Iya kan dengan Pop. dengan? Pop. Nah iya, berarti kamu sebutkan tinggal siapa aja sisanya? Malika, Intan, Sagita, Kaila. Malika, Intan, Sagita, Kaila. coba buktikan. Kamu run. Gimana Mister? Control backtick. Control S dulu, save. Control backtick. Mana S? Ini backtick kontrolnya ini. Ini backtick. Bukan, Rek. Ini terus ini. Nah, di run, ya, di run. Loh, Mister. Mister. save, op. Cara kulitnya. Ayo. Node. Spasi, tap aja langsung. Nggak bisa bisa. Tap di keyboard. Kamu ketik berarti belum. Latihan. Jangan arah kanan aja, arah kanan. Arah kanan, ikulak kiri. Gitu loh. Kelihatan itu nanti. Oh. Kelihatan. Enter. Hasil akhirnya siapa itu? Oh, Benzema, Malika, Intan, Sagita. Kamu tadi bilangnya hasil akhirnya siapa? Itu semuanya kecuali Kaila. Semuanya kecuali Semuanya kecuali Benzema. Benzema. Ternyata hasil akhirnya siapa? Benzema, Malika, Intan, Sagita. Lalu kira-kira kesalahanmu tadi apa? Kesalahan saya. Kamu sampah aja itu ya, kamu sampah. Yes. Oh, popnya. Popnya apa? Pak saya isi. Siapa yang mau saya hapus? Bukan. Pop itu selalu yang belakang yang terhapus. Kalau unshift dan shift itu bagian depan. Ya, Bang? Paham ya? Oh, itu Mister. Karena saya nambahinnya Benzema yang paling depan, Ya. bukan yang paling belakang. Sadar apa yang jadi kesalahan? Ada. Sudah menyadari? Ya. Oke, silakan kembali kita kasih tepuk tangan. Kita kasih Faizul Atta. Bis, dengarkan instruksi saya ya. Paling bawah, lanjutkan lagi melakukan push dan shift. Terserah. Push dulu baru shift. Loh, push dibiarin kosong atau pop yang dibiarin kosong? Pop yang dibiarin. Ini dibiarin. Konsol. Langsung konsol bawahnya, titik koma. Mana?
Ya. Apa ya? Kalau kode sintaks ya sesuai itu nanti. Sudah? Oke. Silakan kamu jelaskan apa yang baru kamu lakukan. Perhatikan yang lain. array underscore siswa terus itu untuk menambahkan nambahin string misalnya. Nambahkan, String. apakah harus string? Misalkan kamu coba menambahkan number, bisa enggak? Bisa. Bisa enggak? Bisa. Push Kenzi-nya saya ganti jadi number, bisa enggak? Bisa. Berarti pengertiannya push tadi apa? Menambahkan variabel. Menambahkan apa? Menambahkan variabel. Variabel. Variabelnya kan array siswa itu variabel. Menambahkan elemen. Data, list data. Wes. Terus berikutnya apa yang kamu lakukan? Menambahkan shift. Apa shift itu? Shift itu untuk untuk yang dari belakang itu ke depan saja. Gimana? Apa namanya? Memindahkan. Iya, memindahkan. Mosok. Silakan kamu tebak hasil akhirnya. Akan muncul nama-nama siapa saja? Sagita di depan, Ya. Intan tengah, Malika belakang. Coba disaksikan. Hasil akhirnya akan muncul nama siapa saja? Siapa satu? Sagita di depan, Siapa? Sagita di depan, Sagita depan. Terus Intan tengah, Intan terus Malika belakang. Malika terus. Udah. Ingat-ingat Sagita, Intan, Malika. Silakan di-run. Apakah betul hasil tebakannya? Save dulu, Ctrl S. Terus Ctrl backtick. Membuka terminal sama ini. Yes. Latihan nama filenya. Wes. Betul enggak tadi tebakannya? Tadi siapa? Sagita. Coba. Intan terus Malika. Ternyata hasilnya apa? Malika, Intan, Malika, Kenzi. Kenapa kok bisa berbeda? Cari apa yang membuat menjadi Malika, Intan, Sagita, Kenzi. Shh. Cari penyebab hasil akhirnya bisa seperti itu. Langsung gambar tong sampah aja. Tong sampah. Ya. Yes. Apa penyebabnya? Wis gini aja, gini. Kamu urut dari atas, dari atas. Dari atas sendiri. Konsol yang baris nomor 2 mengeluarkan siapa? Kaila. Loh. Konsol yang baris kedua mengeluarkan nama-nama siapa saja? Malika, Intan, Sagita. Wis, konsol baris kelima mengeluarkan nama siapa saja? Kaila. Hah? Kok Kaila aja? Konsol baris kelima mengeluarkan nama-nama siapa saja? Hah? Konsol baris 5 ini loh menghasilkan nama siapa aja nanti. Malika, Intan, Sagita. Terus kan sudah di-push ketambahan Kaila. Kaila. Oke? Konsol baris ke-8 mengeluarkan nama siapa saja? Malika, Intan, Sagita. Diulang. Malika, Intan, Sagita. Ke-8. Konsol ke-8 mengeluarkan nama siapa? Ada yang bisa jawab? Coba Tan, diulang. Siapa yang terakhir? Kaila. Yang pertama siapa? Kenapa kok Benzema yang pertama? Karena apa? Ansif nambahnya dari Pak. Ngono loh. Ya. Silakan duduk. Kita kasih tepuk tangan.
Oke. Sekarang kembali lagi ke saya, perhatikan semua. Ini tadi karya teman-teman kalian. Ngoding secara langsung di hadapan kalian. Pertemuan besok begitu lagi. Sesuai yang sudah pernah saya janjikan. Setiap kali nanti ada yang maju untuk menunjukkan skillnya. Saya harap jangan sampai hanya sekedar kopas. Beraninya cuman kopas. Ini saya ulang sekali lagi, tidak menunjukkan bahwa kamu sudah memiliki kesadaran. Ya, kesadaran diri yang seperti ini salah satu dari ekspresi kalau kamu itu pengen disebut orang yang bertakwa. Kemarin ada di kelas 9 berapa itu ketahuan pakai AI dengan jelas. Mister kok bisa tahu Mister? Saya tahu. Saya tahu ya, mana yang dia itu ngoding sendiri, mana yang kopas temennya, mana yang pakai AI, saya semua tahu. Ya. Seperti itu. Ingat, mapel kita itu coding dan KA. Apa itu KA? Ada yang tahu? Kecerdasan artifisial atau AI. Makanya kalau kalian protes katanya coding dan AI kok nggak boleh pakai AI, Mister? Bukan tidak boleh pakai AI, bukan tidak boleh, Rek. Tapi dalam rangka kamu ngoding wajib ngetik sendiri. Kalau kamu nggak ngetik sendiri, bukan ngoding namanya. Wes. Oke, kita review ulang apa saja yang sudah kita dapat hari ini. Alright, terus. Coba saya tanyain secara bebas dan acak. Arvin, Franklin ini. Apa itu array tadi? Tak biji loh. Sekumpulan struktur data. Oke, good. Fitri Lailatus. Kesaktian array tadi diwujudkan dengan apa? Dengan kesaktian array tadi loh diwujudkan dengan apa? Prototype lo diwarai teman. Coba prototype ada berapa? Coba Malika. Ada berapa prototype? Apa saja? Properti dan metode. Jaki Winandar. Perbedaan properti dan metode apa? Properti apa? Perbedaan properti dan metode. Coba Faiz, apa perbedaan properti dan metode? Yang membedakan properti itu hanya bisa length. Ya, terus? Kalau dari properti sama metode itu ada diajarkan push, shift, dan shift. Itu kan macam-macamnya, bedanya. Ya. Kalau properti itu gimana wujudnya? Kalau metode itu gimana wujudnya? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Loh, baru saja dijelasin. Kalau metode itu wajib di belakangnya ada kurung, buka dan tutup. Properti itu nggak pakai. Loh ya apa sih? Belum keluar dari kelas. Wis lali.
Wes, kiranya itu yang bisa kita pelajari untuk pertemuan hari ini ya. Coba silakan dieksplor ada metode apa saja yang dimiliki sama si array itu tadi. Kalian coba-coba sendiri. Tadi yang belum sempat live code itu ada yang short. Short belum kalian coba. Silakan kamu sebutkan nama teman kamu satu kelas secara acak biar nanti diurutkan sesuai absen sama si JavaScript-nya dengan metode array yang berupa apa? Short. Oke, seperti itu ya. Oke ya. Bisa dipaham ya? Bisa dipahami materi hari ini? Oke, sekiranya itu dulu dari saya, bisa kembali ke kelas. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.